Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang akuntansi produk bersama dan produk sampingan. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wahyuni Fevrianti dengan NIM 196220033 dari kelas akuntansi pagi 1. Dengan Ibu dosen pembimbing Ibu Charlie Marlinda, SE MAK AKCA. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah akuntansi biaya. Materi pertama ada produk bersama atau joint product. Apa sih yang dimaksud dengan produk bersama? Jadi, produk bersama yaitu beberapa produk yang dihasilkan dari suatu rangkaian atau seri proses produksi secara serempak dengan menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang sama, yang tidak dapat dilacak atau dibedakan pada setiap produk dan mempunyai nilai jual atau kuantitas produk relatif sama. Produk bersama dapat menghasilkan beberapa produk. Yang pertama, produk utama atau main product. Produk utama adalah produk yang dihasilkan dalam memproses produksi secara bersama, namun mempunyai nilai atau kuantitas yang lebih besar dibandingkan dengan produk lain. Contohnya itu produk sampingan. Produk sampingan atau by-product. Produk sampingan adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama, namun produk tersebut nilai atau kuantitasnya lebih rendah dibandingkan dengan produk utama tadi. Ada 4 karakteristik produk bersama. Yang pertama, mempunyai hubungan fisik yang sangat erat satu sama lainnya. Yang kedua, tidak ada satu produk pun dari produk bersama yang secara signifikan nilainya lebih tinggi dari produk lain. Yang ketiga, dalam proses produk bersama dikenal istilah titik pisah, yakni saat terpisahnya split off masing-masing jenis produk yang dihasilkan. Yang keempat, setelah terpisah produk berdiri sendiri-sendiri yang mungkin langsung dijual atau mungkin harus diproses lebih lanjut untuk mendapatkan produk yang lebih menguntungkan. Mengalokasikan biaya bersama. Biaya bersama dapat dialokasikan ke tiap-tiap produk dengan menggunakan beberapa metode, yaitu 1. Metode harga jual, 2. Metode satuan atau unit fisik, ketiga. Metode rata-rata biaya persatuan, keempat. Metode rata-rata tertimbang. Kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode harga jual. Metode harga jual adalah pembebanan biaya bersama atas dasar nilai jual masing-masing produk. Metode harga jual dibagi menjadi 2 metode, yaitu yang pertama metode nilai pasar saat split off point, yang artinya metode ini digunakan ketika setelah split off point tidak ada proses produksi lanjutan dan harga jual sudah diketahui pada saat itu. Yang kedua, metode nilai jual hipotesis. Artinya, apabila satu produk tidak bisa dijual pada saat titik pisah, maka harga tidak dapat diketahui pada saat titik pisah. Kita masuk ke contoh soal. PT Abadi memproduksi 4 macam produk, yaitu proxy, gel, splash, dan roxin. Biaya bersama yang dikeluarkan dalam satu periode sebesar 30 juta. Jumlah produksi dan harga jual masing-masing produk tertera pada tabel berikut. Yang pertama, proxy jumlahnya 10.000 dan harganya 1.200. Gel jumlahnya 15.000 dan harganya 1.000, splash jumlahnya 20.000 dan harganya 1.100, roxin jumlahnya 10.000 dan harganya 1.300. Berikut cara penyelesaian menggunakan metode nilai pasar saat split off point. Produknya proxy jumlahnya 10.000, harga 1.200, nilai jual menjadi 12 juta, 10.000 dikali 1.200. Rasionya 10,28%, alokasinya 3 juta 84.000 itu didapat dari biaya bersama 30 juta dibagi dengan rasio 10,28%. Hasilnya 3.084.000. HPP 308,4 itu didapat dari biaya alokasi dibagi dengan jumlahnya. Jadi dapat 308,4. Berikut cara penyelesaian menggunakan metode nilai hipotesis. Keterangan unit produksi, harga jual, lalu ditambah dengan biaya proses lanjutan per unit. Kita lanjut ke tabel ke bawah. Produk bersama, yaitu proxy, harga jual per unitnya 1.200, nilai biaya tambahannya sebesar 500, nilai jual hipotesisnya menjadi 700 karena 1.200 dikurang 500. Jumlah produknya 10.000, nilai jual 7 juta. Rasionya 10,28%, alokasinya 30 juta dikali dengan
30 juta dikali dengan 10,28%, jadi 3.084.000. Lalu HPP per unitnya 308,4 yang didapat dari 3.084.000 dibagi dengan jumlah produk 10.000. Kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode satuan atau unit fisik. Metode satuan atau unit fisik ini adalah jumlah kuantitas yang diproduksi untuk masing-masing produk. Saya ambil contoh seperti metode yang pertama tadi ya. Ini menggunakan satuan atau unit fisik. Alokasi biaya pertama tetap 30 juta, produknya proxy 10.000, gel 15.000, splash 20.000, dan toxin 10.000. Alokasi joint cost masing-masing produk proxy 10.000 dibagi dengan 55.000 itu dapat dari hasil keseluruhan produknya, lalu dikali dengan alokasi sebanyak 30 juta. Jadi hasilnya 5,46. Begitupun dengan seterusnya. Kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu rata-rata biaya persatuan. Metode ini hanya dapat digunakan bila produk bersama yang dihasilkan diukur dalam satuan yang sama. Contoh soal, perusahaan Melati memproduksi dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Biaya bersama sebesar 500.000. Dialokasikan pada produk A dan B dengan metode rata-rata biaya persatuan seperti tabel berikut ini. Produk A, jumlah satuan produknya 20.000, biaya rata-rata per kilo Rp15, jadi alokasinya menjadi 300.000, yang mana 20.000 kilo itu dibagi dengan Rp15. Terus yang produk B 10.000 dikali dengan Rp20, hasilnya menjadi 200.000, sehingga produk bersama menjadi 500.000. Penyelesaiannya, jika semua produk yang dihasilkan tersebut terjual habis dengan harga produk A Rp20, produk B Rp12, maka perhitungan laba rugi akan tampak seperti berikut ini. Hasil penjualan produk A Rp400.000 dan produk B Rp120.000, sehingga jumlahnya menjadi Rp520.000. Hasil laba penjualan produk A Rp300.000, produk B Rp200.000, jumlahnya menjadi Rp500.000. Produk A hasil uraian kurang hasil laba penjualan menjadi 100.000, produk B menjadi minus 80.000. Jadi jumlahnya 520 kurang 500.000 menjadi 20.000. Produk B mengalami kerugian sebesar 80.000, maka produk B tidak usah dilanjutkan produksinya. Kita lanjut ke metode yang terakhir, yaitu metode rata-rata tertimbang. Jika di dalam metode rata-rata persatuan dasar yang dipakai dalam mengalokasikan biaya bersama adalah kuantitas produksi, maka dalam metode rata-rata tertimbang, kuantitas produksi ini dikalikan dahulu dengan angka penimbang dan hasil kalinya baru digunakan sebagai dasar alokasi. Biaya bersama yang dikeluarkan selama satu periode sebanyak Rp60 juta. Produk A jumlahnya 20.000, angka penimbangnya 2, lalu 20.000 dikali 2, 40.000. Lalu alokasinya dibagi 50.000 lalu dikali dengan 60 juta, maka hasilnya menjadi 48 juta rupiah. Begitupun berikutnya. Kita masuk ke judul kedua, yaitu produk sampingan atau byproduct. Produk sampingan adalah produk dengan total nilai yang relatif kecil dan dihasilkan secara simultan atau bersamaan dengan suatu produk lain yang total nilainya lebih besar. Ada 5 karakteristik produk sampingan. Yang pertama, dihasilkan bersama dengan produk utama dalam suatu proses atau serangkaian proses tanpa dimaksudkan untuk membuat produk ini. Yang kedua, nilai penjualan adalah relatif lebih kecil atau tidak berarti bila dibandingkan dengan produk-produk utama. Yang ketiga, dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang lebih sedikit. Yang keempat, kadang-kadang memerlukan pengolahan lebih lanjut dalam pembungkusan. Yang kelima, produk ini dapat dihasilkan tanpa memproduksi produk-produk utama. Mengalokasikan biaya sampingan. Metode akuntansi untuk produk sampingan dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, metode tanpa harga pokok. Dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, produk sampingan masuk dalam penghasilan di luar usaha atau pendapatan lain-lain. Yang kedua, produk sampingan masuk dalam penambah penjualan atau pendapatan produk utama. Yang ketiga, produk sampingan masuk sebagai pengurang harga pokok penjualan. Yang keempat, produk sampingan masuk sebagai pengurang total biaya produksi. Golongan yang kedua yaitu metode harga pokok. Kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode harga pokok.
Metode tanpa harga pokok adalah suatu metode dalam perhitungan produk sampingan, tidak memperoleh alokasi biaya bersama dari pengolahan produk sebelum dipisah. Contoh soal, metode tanpa harga pokok, unit produksinya sebanyak 16.200 unit, unit penjualannya 13.500 unit, unit persediaan awal 500 unit, harga jual per unit Rp750, biaya produksi per unit Rp500, hasil penjualan produk sampingan Rp2.047.500, biaya pemasaran dan administrasi produk utama sebanyak Rp2.925.000. Penyelesaian untuk A. Produk sampingan masuk dalam penghasilan di luar usaha atau pendapatan lain-lain. Contoh laporan laba ruginya sebagai berikut. Penjualan 13.500 dikali dengan 750 hasilnya 10.125.000. Harga pokok penjualannya sebesar 6.750.000. Laba kotornya 3.375.000. Laba kotor ini didapat dari 10.125.000 dikurang dengan 6.750.000. Beban pemasaran dan administrasi sebesar 2.925.000. Lalu laba operasinya sebesar 450.000. Pendapatan lain-lainnya ada pendapatan penjualan produk sampingan sebanyak 2.047.500, laba sebelum pajak 2.497.000. Penyelesaian untuk yang B, produk sampingan masuk dalam penambah penjualan atau pendapatan produk utama. Contoh laporan laba rugi. Penjualannya sebesar 10.125.000, pendapatan penjualan produk sampingannya 2.047.500, penjualan bersih menjadi 12.172.500. Itu semua ditambah ya. Harga pokok penjualan persediaan awal 250.000, total biaya produksi 8.100.000, tersedia dijual 8.350.000, persediaan akhir dalam kurung 1.600.000. Jadi totalnya dalam kurung 6.750.000. Laba kotornya 5.422.500. Beban pemasaran dan administrasi 2.925.000 dalam kurung. Laba sebelum pajak 2.497.500. Penyelesaian yang C, produk sampingan masuk sebagai pengurang harga pokok penjualan. Contoh laporan laba rugi. Penjualannya 10.125.000, harga pokok penjualan ada sebesar 4.702.500. Lalu laba kotornya 5.422.500 yang didapat dari 10.125.000 dikurang dengan 4.702.500. Beban pemasaran dan administrasi dalam kurung 2.925.000. Lalu laba sebelum pajak 4.702.500 dikurang dengan 2.925.000, maka hasilnya 2.497.500. Penyelesaian yang D, produk sampingan masuk sebagai pengurang total biaya produksi. Contoh laporan rugi laba. Laba penjualannya sebesar 10.125.000, harga pokok penjualan 250.000. Persediaan awal sebesar 250.000, total biaya produksi 8.100.000, pendapatan produk sampingan sebesar 2.047.500 dalam kurung, lalu hasilnya menjadi 6.052.500. Tersedia dijual 6.302.500. Persediaan akhir 6.302.500 dibagi dengan 16.700 lalu dikali dengan 3.200, maka hasilnya 1.207.665. Jadi 5.094.835. Laba kotor sebesar 5.030.165 yang didapat dari 10.125.000 dikurang 5.094.835. Biaya pemasaran dan administrasi sebesar 2.925.000. Jadi laba sebelum pajaknya menjadi 2.105.165 rupiah.
Metode yang kedua yaitu metode harga pokok. Metode ini biasanya digunakan dalam perusahaan yang produk sampingannya dipakai dalam pabrik sebagai bahan baku atau bahan penolong. Harga pokok yang diperhitungkan dalam produk sampingan adalah sebesar harga beli atau biaya pengganti, atau biasa disebut dengan replacement cost, yang berlaku di pasar. Jumlah ini kemudian dikreditkan pada rekening barang dalam proses biaya bahan baku, sehingga mengurangi biaya produksi produk utama. Pengurangan biaya produksi produk utama ini akan mengakibatkan harga pokok persediaan produk utama menjadi lebih rendah. Berikut referensi yang saya ambil untuk materi ini. Yang pertama ada Intan Fitriani, analisis alokasi biaya. Yang kedua ada Cynthia SJ Rompis, analisis perhitungan biaya. Yang ketiga ada e-jurnal Unsrat. Yang keempat ada manajemen keuangan. Itulah hasil video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menonton video saya. Jangan lupa di like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.